وعلى آله وصحبه إلى يوم الوفاء أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. Insyaallah kita melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Syarhul Usulis Salasah. Yang di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang Annallaha khalaqana, bahwasanya Allah yang telah menciptakan kita. Dan kita sudah memberikan 4 dalil ya, 4 atau 5? 4. Yang pertama dari Al-Quran, itu banyak sekali. Yang kedua hadis. Ketiga secara akal juga sudah kita jelaskan. Dan yang keempat fitrah. Annallaha khalaqana wa razaqana, dan Allah telah memberikan rezeki kepada kita. Dan ini juga banyak dalilnya dari Al-Quran, banyak dalilnya dalam hadis, dan juga dari al-his, panca indera kita. Kita melihat banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan kita menyaksikan semua itu. Kita berada sampai sekarang ini, sampai detik ini, itu karena rezeki yang Allah berikan kepada kita. Antum punya mata, antum punya hidung, antum punya mulut, wajah, semuanya dari tubuh antum, tubuh kita. Itu rezeki dari Allah. Aina al-mirwaha? Kita nahtaj ila al-mirwaha fi ghurfatik. Hanif, khudil mirwaha. Ya. Kita punya rumah, kita punya pakaian, itu semua rezeki yang Allah berikan kepada kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun yang melatah yang ada di atas permukaan bumi ini kecuali Allah yang menanggung rezekinya. Allah yang berikan. Bahkan kalau kita lihat orang kafir pun Allah berikan tuh. Orang kafir pun Allah berikan rezeki. Tapi rezeki di sini ada yang umum, ada yang khusus. Rezeki apa? Terbagi menjadi 2, rezeki umum dan rezeki khusus. Apa Ibrahim? Udah ditulis? Ditulislah. Di mana ini Ibrahim? Rezeki secara umum yang kita rasakan, yang kita nikmati, yang kita saksikan ini, minum, makanan, penglihatan, pencernaan lancar, dan itu Allah berikan semuanya kepada orang muslim dan orang kafir, orang soleh dan orang fajir, tempat tinggal, pakaian, harta, dan lain sebagainya. Adapun rezeki secara khusus, apa contohnya? Hidayah, Islam, taufik, kekokohan di atas agama, kesabaran dalam mengerjakan ketaatan, kesabaran dalam menjauhi maksiat, kesabaran atas takdir yang Allah berikan. Itu rezeki secara khusus. Jadi rezeki ada berapa Ibrahim? 2, umum dan khusus. Nanti Anda tanya, apa contohnya yang umum Ibrahim? Apa contoh yang khusus Toha? Ditulis gak? Nggak ditulis. Walam yatrukna hamalan, dan Allah tidak meninggalkan kita hamalan, sia-sia, begitu saja, terlantar, terbengkalai. Itu salah satu dari makna hamalan. Begitu saja, sia-sia, terlantar, terbengkalai. Tidak. Tarut liman.
Allah tidak meninggalkan kita begitu saja. Tidak sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang ateis nih. Karena ada orang di luar sana meyakini pencipta itu setelah menciptakan alam semesta kemudian dia meninggal. Kemudian dia mati. Dia perumpamakan seperti jam tangan. Jam setelah dibuat dia bergerak sendiri tanpa harus ada yang mengaturnya lagi. Dan itu keliru. Salah besar. Oleh karena itu di sini ditekankan oleh penulis, ini bukan ucapan belaka. Memang di sini ada orang yang menyelisihinya. Walam yatrukna hamalan. Allah tidak meninggalkan kita begitu saja. Allah mengatur kita. Allah masih sibuk untuk mengatur kita sampai saat ini. Allah tidak meninggalkan kita. Apa dalam surat Ar-Rahman? Dalilnya? Fi sya'an. Mana dalilnya? Ayo, coba yang hafal surat Ar-Rahman. Ahsan. Yas'aluhu man fis samawati wal ard. Dia menanyakan yang ada di langit dan di bumi. Kulla yaumin huwa fi sya'. Setiap hari sibuk. Allah maksudnya apa? Tidak meninggalkan kita begitu saja. Berarti apa? Keliru orang yang meyakini setelah Allah menciptakan alam semesta kemudian Allah tinggalkan. Dia berjalan begitu saja. Allah jadikan itu terlantar, terbengkalai. Tidak. Apalagi na'udzubillah min dzalik, ada yang meyakini setelah itu penciptanya mati. Apa buktinya Allah tidak meninggalkan kita begitu saja? Ya tadi salah satunya apa? Allah memberikan rezeki kepada kita. Juga yang besar dan yang paling besar adalah bal arsala ilaina rasulan. Itu buktinya. Akan tapi Allah mengutus kepada kita seorang Rasul. Apa definisi Rasul? Apa definisi Nabi? Perbedaan Nabi dan Rasul. Apa saja syarat Nabi? Apa saja syarat Rasul? Itu nanti dibahas dalam kitab Akidah ya. InsyaAllah. Ya Allah mengutus kepada kita seorang Rasul. Siapa Rasul kita? Ibrahim. Siapa Rasul kita? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa Toha? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman ata'ahu dakhalal jannah. Barang siapa yang taat kepadanya, niscaya dia akan masuk surga. Wa man 'asahu dakhalan nar. Barang siapa yang memaksiatinya, dia akan masuk neraka. Dalilnya banyak dalam Al-Qur'an. Dalam hadis. Dalam hadis siapa nanti Al-Qur'an ada disebutkan oleh penulis siapa yang memberikan contoh dalam hadis kullu ummati kullu ummati illa man aba qalu ya Rasulullah ahsan semua umatku akan masuk surga kecuali orang yang enggan. Siapa yang enggan? Karena kan gak mungkin ada orang yang dia nolak masuk surga. Enggan itu menolak. Maka Rasul menjawab, orang yang taat kepada aku, dia akan masuk surga. Namun orang yang memaksiatiku, yang tidak taat kepada aku, dia adalah orang yang tidak mau masuk surga. Maka di sini adalah dalil bahwa orang yang mentaati Nabi, dia akan masuk surga. Dan dalam mentaati di sini seseorang harus sesuai dengan kadarnya. Tidak boleh berlebihan dan tidak boleh meremehkan. Oleh karena itu kita dalam syahadat, bagaimana syahadatnya? Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Dua ini, abduhu wa rasuluhu, adalah bantahan atas orang-orang yang dia berlebihan dan atas orang-orang yang meremehkan.
Ada di luar sana banyak orang yang dia terlalu hulu berlebihan kepada Rasulullah SAW sampai mereka menempati kedudukan Rasul sampai kedudukan ubudiyah, penghambaan. Iya, dia menyembah Rasulullah, beribadah kepada Rasulullah, jadikan Rasulullah sebagai sesembahan. Kalangan orang-orang sufi yang mereka berdoa meminta bukan lagi kepada Allah, mintanya kepada Rasul. Yang kita tahu doa adalah ibadah. Doa apa Ibrahim? Ibadah. Berarti kalau misalnya dipersembahkan doa tersebut kepada selain Allah, dia telah beribadah kepada selain Allah tersebut. Dia berdoa meminta kepada Nabi Muhammad, maka dia beribadah, menghambakan diri kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu dibantah abduhu. Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah sama seperti kalian. Tidak pantas untuk diibadahi. Maka mentaatinya sebagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk mentaatinya. Wa rasuluhu di sini adalah bantahan bagi orang yang meremehkan. Karena di luar sana ada dia orang yang meremehkan Rasulullah lah. Dia nggak mau menerima hadis. Maunya apa? Mengambil dari Al-Quran saja, hadis nggak mau. Dan itu anak saksikan memang di depan mata anak. Dia bilang, hadis, saya nggak perlu hadis. Coba sini, lihat Al-Quran. Saya bisa kait-kaitkan antara ayat, kemudian saya satukan dalam satu kalimat, jadilah hadis. Saya nggak perlu hadis, saya bisa buat itu. Rangkaian-rangkaian dari Quran. Subhanallah. Maka dari wa rasuluhu ini adalah bantahan bagi orang yang meremehkan. Nabi Muhammad adalah seorang Rasul. Yang kita diperintahkan untuk mengambil apa yang diberikan, disampaikan oleh Rasulullah SAW. Wa manahakum anhu fantahu. Dan apa yang Rasulullah larang kepada kalian, maka berhentilah. Taati. Jangan menjadi seperti kaumnya Nabi Musa. Lihat di sini. Yaitu Fir'aun. Waddalilu qawluhu ta'ala. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum. Kama arsalna ila Fir'auna rasula. Fa'asa Fir'aunur rasula. Fa'akhadnahu akhza wabila. Ini adalah dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul kepada kita. Barang siapa yang mentaatinya dia akan masuk surga, dan barang siapa yang memaksiatinya dia akan masuk neraka. Yaitu Allah mengatakan, "Inna arsalna ilaikum rasulan." Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syahidan alaikum, sebagai saksi atas kalian. Lihat di sini. Kama arsalna ila Fir'auna rasula. Sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Siapa rasul tersebut? Nabi Musa alaihissalam. Namun apa? Fa'asa Fir'aunur rasula. Lalu Fir'aun memaksiati rasul tersebut, yaitu Nabi Musa. Alif lam di sini, alif lam apa? Ahsan. Al-ahdi dzikri, yaitu rasul yang baru kita sebutkan. Fir'aun memaksiati rasul tersebut. Fa'akhadnahu, maka kami mengazabnya akhzan wabilan, dengan azab yang pedih. Apa yang bisa kita pahami di sini? Apabila Nabi Musa saja dimaksiati, Allah akan mengazabnya dengan azab yang pedih. Allah mengazabnya dengan azab yang pedih. Dan nanti sampai hari kiamat dan di akhirat. Lalu bagaimana apabila yang dimaksiatinya adalah Nabi Muhammad, manusia terbaik, pemimpin para rasul di situ, maka akan lebih pedih lagi azabnya. Paham sisi pendalilannya? Kenapa Allah Subhanahu wa taala memisalkan dengan Nabi Musa yang dimaksiati oleh Fir'aun? Jadi kalau seandainya Nabi Musa saja ketika diutus, Nabi Musa alaihissalam ketika diutus kepada Fir'aun dan Fir'aun memaksiati Nabi Musa, Allah mengazab Fir'aun dengan azab yang pedih. Tuh, Nabi Musa dimaksiati.
Firaun diazab dengan azab yang pedih. Lalu bagaimana kalau Nabi Muhammad, manusia terbaik, kekasih Allah, pemimpin para nabi, penutup para nabi dan rasul, maka tentu akan lebih lagi dahsyat azab yang Allah berikan kepada orang yang memaksiatinya. Yaitu permasalahan yang pertama, kita ketahui dan kita amalkan tentang tauhid rububiyah. Atsaniyah, yang kedua, annallaha la yarda ayyushraka ma'ahu ahadun. Kalau kita lihat di matan, ahadun dulu ya, yang udah hafal. Ahadun fi ibadatihi la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Waddalilu wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. As-saniyah, yang kedua, yang harus kita ketahui dan kita amalkan, dan ini adalah tentang tauhid uluhiyah. Alhamdulillah ini masih ada di papan tulis. Udah di start semuanya? Udah di start belum? Tinggal siapa? Akbar. Kaif lam tusammi akbar. Limadha lam tusammi? Tapi hafidta. Siapa yang belum tahu? Man lam yusammi? Kalau antum siapa yang belum tahu? Ibrahim dan Taha. Antum ya Hayyib, siapa yang belum tahu? Sudah semua. Alhamdulillah. Ya, di sini permasalahan yang kedua adalah tentang tauhid uluhiyah. Kita sudah tahu tauhid rububiyah apa definisinya, uluhiyah apa, asma wa sifat apa. Dan di permasalahan yang pertama itu menjelaskan tentang tauhid rububiyah. Ada yang mengatakan itu tauhid mutaba'ah di permasalahan yang pertama tentang mengikuti Rasul. Oke. Setelah kita mengetahui Allah yang telah menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, dan Allah tidak meninggalkan kita begitu saja, bahkan mengutus kepada kita seorang Rasul yang menjadi perantara antara Allah dan manusia, yang memberikan kepada manusia, mengabari mereka, mengajarkan mereka, memberitahu mereka apa yang diridhoi oleh Allah, mengajarkan mereka apa yang membuat Allah murka. Karena kita nggak tahu dengan akal kita sendiri apa yang Allah ridhoi, nggak tahu kita. Apa yang Allah murkai kita tidak tahu. Oleh karena itu Allah mengutus seorang Rasul untuk menyampaikan itu. Apa ibadah yang dicintai oleh Allah, yang diridhoi oleh Allah? Karena nggak bisa kita melakukan itu atau mencari-cari ibadah dengan akal kita, dengan perasaan kita, nggak akan dapat. Sehingga butuhlah sosok seorang Rasul, dan Allah mengutus itu kepada kita untuk menjelaskan semua itu. Maka selanjutnya kita harus menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang telah menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita, maka hanya Allah lah satu-satu yang berhak diibadahi. Dan orang yang melanggarnya, menyelisihinya, alias mensyirikannya, mempersekutukannya, dia akan mendapatkan azab yang pedih, kekal dalam api neraka. Karena itu adalah kesyirikan, adalah kezaliman yang sangat besar. Inna syirka la zulmun azim. Allah tidak ridho dengan itu. Kadang mungkin kalau kita dalam kehidupan sehari saja, misalnya Ibrahim dia sering belikan Toha makanan, setiap hari dia belikan 10.000. Nih Toha, antum nggak ada uang kan, ya anda beli nasi goreng gitu kan, nasi goreng spesial, besok lagi nasi goreng spesial, besok lagi apa, rocket chicken, besok lagi ini dan itu. Tiba-tiba Tohanya bilangnya terima kasih ke bintang. Marah kan antum Ibrahim? Marah kok antum terima kasihnya ke bintang? Antum kok dekatnya malah sama bintang? Kan ana yang ngasih antum nih setiap hari 10.000, padahal cuma 10.000 gitu. Ya, tapi 10.000 dikasih. Itu pun kita marah. Lalu bagaimana Allah yang telah menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita, mengatur hidup kita,
kemudian kita menghambakan diri kepada selainnya. Oleh karena itu di sini azaniyah annallaha la yardha ay yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi. Bahwasanya Allah tidak ridho ay yushraka ma'ahu fi ibadatihi ahadun, diperserikatkan bersamanya dalam peribadatan kepadanya oleh seorang pun. Allah nggak ridho diduakan. Dan nanti dalil-dalilnya akan disampaikan juga oleh penulis pensyarah rahimahullah ta'ala. La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun, tidak malaikat yang didekatkan dan tidak juga nabi yang diutus. Malaikat saja, nabi saja apabila dipersekutukan Allah dengan kedua itu, Allah enggak ridho, lalu bagaimana dengan selainnya? Wad dalilu wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Bahwasanya masjid-masjid itu milik Allah. Maka janganlah kalian berdoa, janganlah kalian beribadah. Nanti dijelaskan doa di sini mencakup dua, bersama Allah seorang pun. Ats-tsalitsah, permasalahan yang ketiga, yaitu tentang al-wala wal bara. Permasalahan yang ketiga ini tentang al-wala wal bara. Kata penulis rahimahullah ta'ala, anna man ata'a ar-rasula wa wahhadallaha la yajuzu lahum walatu man haddallaha wa rasulahu walau kana aqraba qarib. Anna man ata'a ar-rasul, bahwasannya barang siapa yang taat kepada Rasul, wa wahhadallaha, dan dia mentauhidkan Allah, la yajuzu lahum walatu man haddallaha wa rasulahu, enggak boleh baginya loyalitas, mualah, cinta dan dekat. Enggak boleh bagi dia cinta dan dekat man haddallaha wa rasulahu, kepada orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, walau kana aqraba qarib, walaupun kerabat yang paling dekat. Jadi orang yang dia benar-benar taat kepada Rasul, benar-benar dia wahadallaha, mentauhidkan Allah, enggak boleh baginya cinta dekat kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Enggak mungkin, enggak masuk di akal. Coba deh anak kasih contoh. Antum punya ibu nih, dituduh sama si fulan, wah ibu kamu tuh pezina, ibu kamu tuh pelacur, ibu kamu tuh malam sering ke diskotik, dipakai oleh banyak laki-laki. Marah gak tuh? Marah gak? Marah. Mungkin gak kita cinta sama orang tersebut? Nah, mungkin ketemu aja muak gitu kan. Mungkin ketemu udah kita berantem sama dia. Maka lebih-lebih lagi apabila kekasih kita yaitu Allah SWT dizolimi, diduakan, disyirikan. Dengan syirik, dengan zolim, kezoliman yang sangat besar. Mungkinkah kita mencintai orang tersebut yang telah menzalimi kekasih kita yaitu Allah? Mungkin ya? Enggak mungkin. Paham kan antum? Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala dalam kitab Nuniyah. Ana lupa awalnya. Bentar. Tadda'i hubban lahu. Ada yang tahu? Wa kadza tu'adi jahidan ahbabahu. Indah sekali. Wa kadza tu'adi jahidan ahbabahu. Atuhibbu a'da al-habibi wa tadda'i hubban lahu ma dhaka fi imkani wa kadza tu'adi jahidan ahbabahu aina al-mahabbatu ya akha syaitani. Kata Imam Ibnu Qayyim, atuhibbu a'da al-habibi, apakah engkau mencintai musuh-musuh kekasihmu? Wa tadda'i hubban lahu, dan engkau mengaku cinta kepada kekasihmu namun engkau mencintai juga musuh-musuhnya. Mada kafi imkani, itu enggak mungkin. Kayak tadi, orang tua kita digini-giniin, kemudian mungkin enggak kita cinta sama orang yang sudah membenci, mencela, menuduh orang tua kita? Enggak mungkin.
Begitu juga wa kadza tu'adi jahidan ahbabahu. Dan begitu juga engkau memusuhi dengan keras orang-orang yang mencintai kekasihmu. Para ulama, para dai. Ainal mahabbatu ya akha syaitani? Di mana kecintaan itu wahai saudara syaitan? Maksudnya apa di sini? Orang yang benar-benar dia taat kepada Rasul, mentauhidkan Allah, maka dia tidak mungkin mencintai orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Nanti dijelaskan oleh pensyarah, kita harus benci terhadap kesyirikan dan pelaku syirik. Al-bara'atu minasyirki wa ahlih. Berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku syirik. Walau kana qaraba qarib, walaupun itu adalah kerabat yang paling dekat. Nanti dijelaskan di kitab khusus bagaimana bermuamalah kepada orang kufar, apa saja yang dibolehkan, apa saja batasan-batasannya. Kalau orang tua kita, na'udzubillah min dzalik, ada seorang yang dia orang tuanya kafir, bagaimana dia dalam mencintainya, dan di lain sisi juga dia harus berbakti kepadanya, di lain sisi dia juga harus membencinya karena kafir. Ada pembahasannya panjang. والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر. Kata Allah Subhanahu wa taala, la tajidu qauman, wahai Nabi Muhammad, engkau tidak akan menjumpai suatu kaum. Enggak akan pernah ada yang mereka yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, kemudian yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Kemudian mereka mencintai orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Engkau gak akan menjumpai kaum yang seperti ini. Karena gak akan masuk tuh. Dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian dia mencintai orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Gak akan masuk. Oleh karena itu engkau gak akan jumpai. Karena keimanan kepada Allah dan hari akhir itu tidak akan bersatu dengan loyalitas kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Gak akan. Harus kita berlepas diri. Benci kepada mereka. Walau kanu aba'ahum, walaupun mereka itu adalah bapak-bapak mereka, au abna'ahum, atau anak-anak mereka, au ikhwanahum, atau saudara-saudara mereka, au ashiratahum, atau keluarga mereka. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka adalah yang Allah telah tulis di dalam hati-hati mereka keimanan. Wa ayyadahum biruhim min, dan Allah menguatkan mereka dengan ruh darinya. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Lihat, ini ganjaran orang yang dia mewujudkan wala dan bara, cinta kepada orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, benci kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Wa yudkhiluhum jannat, Allah memasukkan mereka ke dalam surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal abadi selama-lamanya. Radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah meridhai mereka dan mereka ridho kepada Allah. Ulaika hizbullah, mereka adalah golongannya Allah. Ala inna hizballahi humul muflihun, ketahuilah sesungguhnya golongan Allah lah yang mereka orang-orang yang beruntung. Masya Allah, alhamdulillah, ini penjelasan secara global. Dan nanti kita akan baca penjelasan apa yang dijelaskan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Antum sudah paham apa yang saya jelaskan tadi di matan? Insyaallah ketika kita memasuki syarahnya akan lebih mudah kita dalam malahapnya apa yang diberikan, dihidangkan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.